Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya, eh, saya akan melakukan tugas presentasi, yaitu di bab 4 privasi etika dalam teknologi informasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arinal Haq. Eh, Perkenalkan, nama saya Renaldo Kuneja Sakti. Nama saya Nadia Gita Tiffany. oke. Di sini saya akan membicarakan tujuan utamanya terlebih dahulu. Di sini untuk fokus utama adalah mengenal konsep dasar privasi, bagaimana sejarah hak privasi berkembang, serta berbagai undang-undang penting di Amerika Serikat yang menjadi besar munculnya etika di dunia digital seperti yang kita kenal sekarang. Jadi mari kita mulai dengan memahami dulu sebenarnya apa sih itu privasi dan kenapa hal ini menjadi sangat penting di era teknologi informasi. Oke, di sini ada pendahuluan eh, privasi dan privasi di era digital. Ketika kita berbicara tentang privasi, banyak orang langsung berpikiran soal rahasia pribadi. Padahal privasi itu lebih dari sekedar menjaga rasa. Ini tentang hak untuk mengontrol informasi pribadi kita sendiri. Nah, privasi ini adalah hak fundamental secara untuk seseorang untuk memutuskan informasi apa yang boleh dibagikan dan kepada siapa. Dalam dunia digital, hak ini menjadi semakin penting karena hampir semua aktivitas eh, kita dari pesan WhatsApp, belanja online hingga pencarian Google mengejalankan jejak data pribadi. Sosiologinya terkenal David Brin pernah mengatakan, when it come to privacy and accountability, people always then they from for themselves and the latter for everybody else. Nah, ini artinya manusia cenderung lebih privasinya dijaga tiap ingin orang lain transparan. Kalimat ini menggambarkan dilema besar dalam etika informasi. Di satu sisi masyarakat ingin kemampuan dan keterbukaan, tapi di sisi lain kita takut dari pribadi kita dipantau tanpa izin. Salah satu contohnya, dilema ini adalah kasus NSA, National Security Agent, di Amerika Serikat sana. Nah, di NSA ini melakukan pemantauan komunikasi global, termasuk email, telepon, dan aktivitas internet dengan alasan menjaga keamanan nasional pasca peristiwa 9 sampai 11. Nah, namun kebiasaan itu muncul konversi baru. Banyak pihak menilai bahwa tindakan NASA telah melanggar hak dan privasi negara. Nah, kasus ini kemudian dibongkar oleh Edwin Sonwett pada tahun 2013 yang mengungkapkan bagaimana jutaan data komunikasi warga itu disadap tanpa izin. Nah, dari kasus ini kita belajar bahwa perkembangan teknologi menghadirkan dua sisi mata uang. Bisa digunakan untuk melindungi, eh, tapi juga bisa disalahgunakan untuk melanggar privasi. Selanjutnya ini ada sejarah hak atas privasi. Di sini sekarang kita bahas sedikit bagaimana sih sejarah konsep hak atas privasi itu lahir dan berkembang. Nah, konsep privasi pertama kali dibahas secara serius pada tahun 1890 melalui artikel-artikel yang ditulis oleh Samuel Ward dan Laws Bird. Nah, yang berjudul The Right to Privacy.
Nah, di dalam privasi ini, di dalam artikel ini mereka menyebut bahwa setiap individu memiliki hak untuk be left alone, atau dalam bahasa kita hak untuk dibiarkan sendiri. Ide ini muncul karena pada masa itu teknologi fotografi dan media cetak mulai berkembang pesat, sehingga kehidupan seseorang ini mulai terkompres ke publik tanpa izin. Nah, selanjutnya, ide tentang privasi semakin diperkuat dengan amandemen keempat Konstitusi Amerika Serikat. Nah, yang melanggar pelanggaran dan penyitaan tanpa alasan yang sah. Meskipun awalnya berfokus pada privasi fisik seperti rumah dan surat, makna kemudian berkembang menjadi privasi digital. Nah, sering munculnya internet dan komputer di abad 20-an, teknologi informasi mulai menggunakan data dan skala besar. Fokus privasi berpindah ke perlindungan fisik ke perlindungan data. Terus termasuk data pribadi, keuangan, kesehatan, dan komunikasi. Nah, jadi privasi ini yang dulu bersifat fisik, kini berubah menjadi suatu yang lebih kompleks. Hak untuk mengontrol identitas digital kita sendiri. Nah, selanjutnya ini ada undang-undang privasi di Australia. Untuk menjaga hak privasi ini, Amerika Serikat mengeluarkan sejumlah undang-undang penting yang menjadi dasar perlindungan data hingga sekarang. Di sini ada undang-undang privasi di Australia sana. Yang pertama, ini ada FCRA, Fair Credit Rating Act 1970. Nah, mengatur tentang akuransi dan keamanan data kredit konsumen, tujuannya agar data keuangan tidak disalahgunakan oleh lembaga pinjam. Selanjutnya ada privasi Act. Di sini di 1974. Nah, ini melindungi data pribadi disampaikan oleh lembaga pemerintahan federal serta memberikan hak bagi warga untuk melihat dan memperbaiki datanya. Selanjutnya ini ada ECPA, Electronic Communication Privacy Act. Nah, 1986. Di ECA ini melindungi komunikasi elektronik seperti email, pesan, teks, dan data yang terkirim secara digital dan penyadapan tanpa izin. Nah, di sini ada HIPAA, Health Instrument Mobilitas and Accountabilitas. Nah, di sini di 1996 mengatur keamanan dan kerahasiaan data kesehatan pasien sangat penting di era di rumah sakit. Dan selanjutnya ada COPPA, Children's Online Privacy Protection. Nah, di sini melindungi privasi anak-anak di bawah 13 tahun saat menggunakan layanan internet seperti media sosial dan game online. Di sini ada USA Patriot Act. Nah, diterbitkan setelah tragedi 91, sorry 9 atau 11. Nah, undang-undang ini memperbolehkan pemerintah mengakses dan komunikasi demi keamanan nasional. Namun inilah yang muncul banyak perdebatan etis, apa apakah keamanan bisa menjadi alasan untuk melanggar privasi warga. Dari semua hak ini kita bisa melihat bahwa isu privasi bukanlah hal baru, tetapi terus berkembang mengikuti zaman. Setiap kali teknologi baru muncul, seperti media sosial, AI, atau big data, maka muncul pula tentang etika baru terkait bagaimana sih data pribadi seharusnya dijaga.
Untuk slide selanjutnya ini ada perlindungan spesifik. Untuk Saudara Aldo, waktu dan tempatnya kami persilakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan yaitu di bagian perlindungan spesifik. Nah, di perlindungan spesifik ini bisa dilihat di dunia digital sekarang ya. Karena tidak semua data punya resiko itu yang resikonya sama. Eh, jadi setiap jenis data itu punya aturan dan perlindungan khusus. Nah, tujuan dari perlindungan spesifik yaitu agak supaya data yang sensitif itu tidak akan disalahgunakan oleh orang lain. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama itu ada untuk data keuangan itu bisa dilindungi oleh FCRA atau GLBA. Nah, mereka itu mempunyai dua undang-undang. Ini memastikan informasi kredit dan transaksi nasabah tetap aman dari penyalahgunaan. Nah, jadi untuk keuangan itu tidak akan kemana-mana gitu, tidak disalahgunakan oleh orang lain. Kemudian ada data kesehatan, ada di HIPAA dan HITECH. Nah, di sini aturan ini itu mengatur bagaimana rumah sakit dan dokter menjaga kerahasiaan data pasiennya. Kemudian ada data anak-anak. Nah, data anak-anak ini dilindungi oleh Firva dan Kopa. Nah, ini mencegah pengumpulan data anak tanpa izin dari orang tuanya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada surveillance elektronik yang diatur oleh Visa, Red Tap Account, dan Ciela. Nah, aturan ini memastikan bahwa pemerintah itu tidak bisa sembarangan melakukan penyadapan. Nah, jadi dari bagian perlindungan spesifik ini itu bisa disimpulkan. Jadi da- setiap jenis data itu tidak punya perlindungan khusus. Sesuai dengan tetapi dia sesuai dengan resiko dari data tersebut. Nah, kemudian agar privasi dan keamanan masyarakat itu tetap terjaga. Jadi dia tidak sembarangan orang bisa mengaksesnya. Kemudian lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya ini yaitu ada Fire Information Practice. Nah, atau bisa disingkat dengan FIP. Nah, dari prinsip ini itu dikembangkan oleh OECD pada tahun 1980 dan menjadi dasar etika pengelolaan data pribadi di seluruh dunia. Bisa kita pahami di sini ada 8 prinsip utama yang perlu kita pahami. Yang pertama itu ada collection limit limitation. Nah, kemudian ada data quality, ada purpose specification, kemudian ada use limitation, kemudian ada security safeguards, kemudian ada openness, kemudian ada individual prac- participation, kemudian ada accountability. Nah, yang pertama ada di collection limitation, yaitu untuk apa namanya, data dilakukan secara sah dan terbatas. Nah, jadi data itu akan dikumpulkan dan data tersebut akan di-ACC jika itu data itu benar dan mereka tidak menerima banyak data, hanya data-data tertentu saja karena dia terbatas. Kemudian ada data quality. Di data quality ini itu data harus akurat dan relevan.
dengan tujuannya. Seperti data-data itu akan menuju kemana dan data itu akan relevan jika kepada tujuan yang tepat seperti itu. Nah, kemudian ada pure post specification. Nah, dari tujuan ini itu untuk mengumpulkan data harus jelas sejak awal. Jadi data itu bertahap dia dari pengenalan, isi dan penutupnya seperti itu contohnya. Jadi data itu akan orang itu akan tahu dengan data tersebut. Nah, kemudian ada use limitation, yaitu data tidak boleh digunakan di luar tujuan awalnya. Jadi, data misalnya mengakses undang-undang. Nah, data itu seharusnya mengakses undang-undang, dia malah mengakses hal lain. Jadi itu tidak boleh karena dia di luar dari tujuan tersebut. Nah, kemudian ada security safeguards. Nah, di data data ini harus dilindungi dari kebocoran dan penyalahgunaan. Jadi data ini termasuk bisa disebut datanya eh, tidak boleh ada orang yang tahu gitu. Hanya orang-orang tertentu yang akan tahu tentang data ini dan agar data ini juga tidak bisa diapa-apakan oleh orang lain. Kemudian ada openness itu untuk kebijakan pengelolaan data harus transparan. Jadi data itu akan dilihat oleh orang apakah data ini berjalan atau tidaknya. Jadi orang itu akan tahu gimana tujuan dari data ini. Kemudian ada individual participation. Nah, dari ini individu berhak melihat dan memperbaiki datanya sendiri. Jadi data itu akan dilihat dan otomatis data itu akan memperbaiki datanya sendiri. Data itu akan berubah sendiri seperti itu. Kemudian ada accountability, yaitu untuk pengelolaan data harus bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran. Jadi dia ada orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan data tersebut. Nah, dari prinsip-prinsip ini itu tidak hanya bersifat teori. Eh, Seperti bagi perusahaan teknologi modern seperti sekarang, yaitu semacam Google, Meta, atau pemerintahan dalam mengelola data pengguna. Kemudian tujuan dari VIP ini yaitu untuk memastikan setiap proses pengumpulan dan penggunaan data itu dilakukan secara adil, transparan, dan aman. Kemudian lanjut slide berikutnya. Nah, di sini masuk ke akses data pemerintah. Bisa dilihat di Amerika Serikat, yaitu mereka ada dua undang-undang penting untuk mengatur hal ini, yaitu privasi. Yaitu ada yang pertama ada FOIA, IA, yaitu atau Freedom of Information Act tahun 1966. Nah, dari undang-undang ini itu menjelaskan hak bagi masyarakat itu untuk mengakses dokumen pemerintah. Nah, agar tujuannya itu adalah untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas publik agar masyarakat itu tahu bagaimana sih pemerintah itu bekerja. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, peraturan yang kedua itu di Privasi Account tahun 1974. Nah, undang-undang ini menjelaskan
itu membatasi bagaimana lembaga pemerintahan menyimpan dan menggunakan dan membagikan data pribadi warga negaranya. Jadi pemerintah itu tidak bisa sembarangan menyebar informasi pribadi seseorang. Nah, jadi pemerintah nggak boleh asal ngasih apa namanya informasi penting tentang pribadi seseorang. Eh, di sini ada satu tantangan besar, yaitu bagaimana menyeimbangkan antara transparansi publik dan privasi individu. Kemudian pemerintah harus terbuka agar masyarakat mengawasi tentang ap- eh, data pribadi seseorang, tapi juga agar tetap menjaga data pribadi warga tidak bocor. Mungkin cukup. Terima kasih untuk saudara Aldo. Selanjutnya untuk saudara Nadia kita, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Nah, di jadi zaman sekarang ini privasi itu bukan hanya tentang ruang pribadi, tapi tentang kendali atas diri dari dunia digital. Setiap aktivitas online, mungkin seperti mengirim pesan atau berbelanja, bahkan menonton YouTube, itu bakal meninggalkan jejak digital. Nah, jejak inilah yang seringkali dikumpulkan oleh perusahaan atau pihak lain lalu digunakan tanpa izin dan pengguna. Nah, di sini ada contoh kasus-kasusnya seperti ada data breach, ada discover, ada consumer profiling, ada workplace, ada advance. Nah, eh, data breach ini pencurian data nih. Contoh kasusnya ini misalnya pada tahun 2011 terjadi kebocoran data pelanggan Sony PlayStation Network yang menyingkap jutaan akun pengguna. Nah, data yang bocor ini termasuk alamat Gmail, kata sandi, dan informasi kartu kredit. Nah, kasus seperti ini menimbulkan kerugian finansial dan merusak kepercayaan publik. Nah, lalu ada e-discover, yaitu banyak perusahaan besar seperti Google dan Meta atau Facebook ini melakukan profiling pengguna, yaitu untuk melacak aktivitas online eh, untuk mengirim iklan yang disesuaikan. Walaupun membantu dari sisi pemasaran, tapi ini sering menimbulkan pertanyaan etis tentang seberapa jauh sih perusahaan boleh memantau perilaku konsumen itu. Nah, kalau di sini ada kasus workplace workplace monitoring. Nah, beberapa perusahaan di sini nih memantau aktivitas karyawan melalui kamera atau aplikasi pelacak produktivitas. Nah, di sini menimbulkan dilema antara hak karyawan dan kepentingan perusahaan. Lalu yang terakhir ini ada advanced surveillance. Nah, di sini tuh eh, seperti teknologi AI, yaitu contohnya itu pengenalan wajah dan CCTV massal. Nah, dari sini dapat membantu keamanan publik, ya, tapi juga beresiko karena disalahgunakan untuk memata-matai masyarakat. Nah, jadi kesimpulannya dari kasus ini tuh kemajuan teknologi ini memang membawa manfaat besar, tapi tanpa perlindungan etika dan hukum yang kuat, hak privasi manusia bisa dengan mudah dilanggar. Oke, slide berikutnya. Nah, di sini ada konteks Indonesia. Nah, di sini ada kasus-kasusnya nih, ada penyadap KPK dengan Polri, ada isu etis,
hukum, dan lain-lain. Nah, langsung saja. Nah, di Indonesia ini, tanpa kita sadari, akan privasi digital ini masih relatif rendah. Karena banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa data mereka ini seperti nomor KTP, alamat, dan rekam medis ini bisa disalahgunakan jika tidak dijaga dengan baik nih. Contohnya nih kasus kebocoran data BPJS Kesehatan nih. Di sini ada kebocoran data BPJS. Nah, itu pada tahun 2021. Informasi ini, warga Indonesia ini seperti niknya, nama, alamat, dan status kesehatannya ini bocor dan dijualbelikan nih. Nah, dari sini menunjukkan lemahnya manajemen keamanan data publik kita nih. Lalu ada penyadapan KPK dengan Polri. Nah, kasus ini tuh menimbulkan perdebatan etis. Di satu sisi ini penyadapan ini digunakan untuk menegakkan hukum, tetapi di sisi lain juga bisa melanggar privasi seorang jika tanpa izin pengendalian. Nah, selanjutnya ada kebocoran data EKTP dan paspor. Nah, di sini ini kasus ini juga memperlihatkan nih bahwa sistem digital ini pemerintah belum sepenuhnya aman dari eh, peretasan nih. Jadi Jadi tindakan dan regulasi yang dilakukan pemerintah ini seperti Undang-Undang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 UU PDP. Nah, ini adalah undang-undang utama di Indonesia yang secara khusus mengatur bagaimana data pribadi ini dikumpulkan, disimpan, digunakan, dan dihapus. Undang-undang ini mengatur bahwa setiap individu ini memiliki hak atas data pribadinya dan pihak pengelola data, baik pemerintah maupun swasta. Nah, wajib ini ya. Nah, wajib meminta izin sebelum mengumpulkan data, menjaga keamanan data agar tidak bocor dan lain-lain. Nah, di sini ada Undang-Undang IT atau Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, di sini juga bisa digunakan untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan data di ruang digital. Solusi etis yang bisa diterapkan itu yaitu meningkatkan keamanan cyber, baik di sektor pemerintah maupun swasta, misalnya dengan enkripsi dan firewall yang kuat. Lalu bisa dengan cara edukasi dan literasi privasi digital. Masyarakat di sini harus tahu nih bahwa menjaga keamanan akun, kata sandi, dan data pribadi mereka. Nah, bisa juga dengan cara transparansi perusahaan teknologi. Nah, jadi dari perusahaan ini nih wajib memberitahu pengguna bagaimana data mereka digunakan. Lalu penegakan hukum yang tegas. Pelanggar data pribadi harus diberi sanksi nyata agar menimbulkan efek jerah. Nah, jadi kesimpulannya di sini tuh perlindungan privasi di Indonesia ini sudah mulai diperkuat, tetapi implementasinya masih menjadi tantangan besar. Kesadaran masyarakat dan tanggung jawab lembaga ini dibutuhkan agar undang-undang PDP ini benar-benar efektif. Nah, slide selanjutnya. Nah, di sini ada ringkasan dan istilah kuncinya. Nah, di sini ada hak privasi nih. Privasi ini hak untuk mengendalikan informasi pribadi kita. Sedangkan pengawasan atau survei survei ini aktivitas memantau individu atau kelompok bisa bermanfaat tapi juga beresiko disalahgunakan. Dan ada data breach ini juga, kebocoran data ini ancamannya nyata nih terhadap keamanan digital dan kepercayaan publik. Lalu di sini ada FIP, Fair Information Practice. Nah, di sini prinsip etika yang menuntut cara mengelola data secara adil dan bertanggung jawab. Lalu yang terakhir ada anonymity, yaitu anonimitas penting untuk melindungi identitas seseorang di dunia maya. Jadi, etika dan hukum ini tidak boleh ketinggalan dari teknologi. Inovasi harus berjalan seiring dengan tanggung jawab, moral, dan
perlindungan hak individu. Nah, jadi hanya itu hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, pertanyaan diskusi. Oke, terima kasih untuk saudara Nadia. Di sini kita sudah mempersiapkan ada mempersiapkan 3 pertanyaan. Nah, di sini untuk yang pertama, apakah penyadapan oleh pemerintah demi keamanan nasional dapat dibenarkan secara etika? Di sini, secara etika itu pendapatan oleh pemerintah bisa dibenarkan, tapi hanya dalam batas tertentu ya. Nah, ini contoh benarnya. Nah, itu tuh tujuannya murni untuk keamanan nasional, misalnya mencegah terorisme. Nah, di sini ada dilakukan sesuai hukum dan izin adil dan pengawasan independen. Nah, etika ini bersifat terbatas, transparan dan proporsional. Untuk yang tidak benar, nah, ini tuh menyadap tanpa izin atau alasan yang jelas. Nah, digunakan untuk kepentingan politik atau menata mata sorry atau memata-matai warga biasa. Nah, dan melanggar hak privasi dan kebangsaan individu. Nah, jadi kesimpulannya di atas itu, secara etika, penyadapan yang boleh dilakukan bila benar-benar perlu diawasi dan sesuai hukum tanpa batasan yang jelas. Tindakan itu menjadi pelanggaran hak privasi dan tidak bermoral. Nah, di sini ada pertanyaan lagi, bagaimana sih perusahaan yang harus melindungi data pribadi pengguna? Eh, Kawan-kawan boleh bantu jawab, silakan. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan bagaimana perusahaan harus melindungi data pribadi pengguna. Nah, yaitu ada yang pertama, dia itu mengumpulkan data secara etis dan terbatas. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu yang ada di slide 4 kalau nggak salah tadi. Nah, di sini itu di perusahaan ya, itu harus hanya boleh mengumpulkan data yang benar-benar dibutuhkan oleh layanan mereka. Misal, aplikasi belanja itu butuh nama, alamat, dan nomor telepon untuk pengirimannya. Eh, Bukan data lain seperti nomor identitas atau lokasi terus-menerus tanpa alasan yang jelas. Nah, jadi prinsip yang bisa diambil yaitu kita itu cukup mengambil data orang tersebut itu secukupnya saja, sesuai dengan tujuannya. Nah, kemudian ada yang kedua itu menjaga keamanan data atau security safeguards tadi. Nah, di perusahaan itu wajib melindungi data dari kebocoran, peretasan, dan akses tidak sah. Nah, ini ada beberapa cara untuk melindungi data dari kebocoran, peretasan, dan akses tidak sah. Yaitu yang pertama, kita itu menggunakan enkripsi untuk menyimpan data. Misal, kata sandi itu tidak disimpan dalam bentuk asli. Nah, kemudian menggunakan firewall dan sistem deteksi intrusi. Kemudian menerapkan kontrol akses agar hanya karyawan tertentu yang bisa membuka data pengguna tersebut. Nah, kemudian yang terakhir yaitu melakukan backup dan uji keamanan rutin. Nah, tujuan dari menjaga keamanan itu yaitu agar data tersebut itu tidak akan bocor. Bahkan eh, jika data itu diserang orang lain, maka data itu akan aman. Kalau kita menerapkan cara-cara yang saya jelaskan tadi.
Nah, kemudian penggunaan data. Nah, di sini di perusahaan itu harus memberitahu penggunaan apa saja sih untuk data yang mereka gunakan. Nah, misalnya di sini data email. Di data email itu akan digunakan untuk verifikasi akun dan promosi produk. Jika ingin menggunakan data untuk tujuan lain, seperti riset atau iklan baru, itu harus ada izin ulang dari pengguna akun email tersebut. Nah, dan pengguna itu berhak tahu kemana data mereka akan pergi. Kemudian yang keempat itu ada menghormati hak pengguna. Jadi setiap pengguna itu berhak untuk melihat data pribadi mereka yang tersimpan. Kemudian meminta koreksi jika ada kesalahan. Kemudian yang terakhir itu un- bahkan menghapus akun atau data pribadi mereka. Nah, di perusahaan itu harus menyediakan fitur privasi atau formulir permintaan data untuk hal-hal ini. Nah, contohnya itu ada seperti fitur delete my account di Google atau Instagram. Nah, kemudian yang kelima itu ada transparansi dan akuntabilitas. Di perusahaan itu wajib terbuka tentang kebijakan privasinya. Nah, biasanya melalui privasi policy di situs web atau aplikasi. Nah, selain itu juga perusahaan juga harus bertanggung jawab penuh jika ada pelanggaran data. Misal, segera orang itu akan segera memberitahu pengguna jika terjadi kebocoran dan menjelaskan langkah yang diambil. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menghormati privasi dan kepercayaan pengguna. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu kepatuhan terhadap regulasi. Nah, perusahaan harus mematuhi aturan perlindungan data yang berlaku, seperti GDPR yang ada di Eropa, kemudian CCPA yang ada di California, dan UU PDP atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Nah, aturan ini itu wajib untuk perusahaan, yaitu menunjuk data protection officer atau bisa disingkat DPO. Kemudian melapor kebocoran data dalam waktu tertentu. Kemudian yang terakhir, data hanya memproses data dengan izin yang sah. Jadi bisa disimpulkan yaitu perusahaan tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga perusahaan itu harus menjaga kepercayaan pengguna yang merupakan aset paling berharga di era digital sekarang. Mungkin cukup atau ada tambahan dari rekan-rekan? Oke, terima kasih. Apakah ada tambahan dari eh, Nadia? Cukup. Oke, di sini ada pertanyaan satu lagi yang terakhir. Di sini, apakah masyarakat Indonesia cukup sadar akan pentingnya privasi digital? Nah, teman-teman, ada yang bisa bantu jawab ini nggak? Oke, saya akan bantu jawab. Nah, Oke, silakan. jadi di sini pertanyaannya kan apakah masyarakat Indonesia ini cukup sadar nih akan pentingnya privasi pada digital? Nah, jadi secara umumnya nih, sadar masyarakat ini masih rendah meskipun mulai meningkatnya setelah banyak kasus kebocoran datanya. Nah, di sini ada sedikit penjelasan. Eh, Banyak orang masih menyebarkan data pribadi di media sosial nih kan, seperti nomor telepon, alamat, bahkan nik mereka tanpa mereka sadari apakah resikonya yang bakal terjadi gitu kan. Nah, lalu ada literasi digital dan privasi. Nah, di sini juga masih terbatas nih, terutama di kalangan masyarakat umum. Namun, sejak munculnya kasus besar seperti kebocoran data BPJS ini, eh, dan diberlakunya Undang-Undang PDP pada tahun 2022 ini, kesadaran mulai tumbuh, terutama di kalangan muda dan profesional IT. Nah, pemerintah
dan lembaga pendidikan, perusahaan perlu mengedukasi masyarakat tentang cara menjaga privasi digital, misalnya dengan membuat kata sandi kuat dan tidak asal klik link dan menjaga keamanan akun. Jadi kesimpulannya nih, kesadaran masyarakat ini di Indonesia ini tentang privasi digital sedang berkembang, tapi masih perlu diperkuat lewat edukasi, literasi, dan budaya digital yang bertanggung jawab. Nah, mungkin cukup. Ada yang ingin menambahkan? Oke, terima kasih. Untuk Saudara Aldo, apakah ada yang ditambahkan? Mungkin dari saya cukup. Oke, eh saya rasa cukup untuk presentasi pada pertemuan ini. Apakah ada yang mau menambahkan kesimpulan dari materi-materi tersebut untuk untuk teman-teman kami? Dari saya mungkin udah cukup jelas yang saya tangkap. Oke, untuk Saudara Nadia. Oke, cukup. Oke, kalau sudah ada yang tidak dipertanyakan ataupun tidak ada yang ditambahkan, saya rasa saya akan mengakhiri saja. Oke, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.